Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-15. Saya berharap Anda terus setia untuk membaca Alkitab setiap hari dan Anda bisa mengikuti video ini supaya Anda juga dapat pesan Tuhan dari ayat-ayat yang Anda baca. Kejadian pasal 15 ini tentang perjanjian Allah dengan Abraham dan janji tentang keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Dan kita belajar juga dari pasal ini bahwa Abraham ini setiap kali berjumpa dengan Tuhan, dia selalu membangun mezbah, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Maka kita belajar yang pertama, bahwa Abraham ini sedemikian dekat dengan Tuhan. Kegemaran Abraham adalah membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tentang bagaimana Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan, begitu banyak kita jumpai dalam kisah Abraham. Ini mengingatkan kepada kita semuanya, kalau ingin hidup kita semakin dekat, intim, diberkati Tuhan, maka jangan pernah lupa membangun mezbah bagi Tuhan. Ini bukan berarti kita membangun mezbah secara jasmani. Ini bicara soal hubungan yang terus terkoneksi dengan Tuhan, mengambil waktu untuk terhubung dengan Tuhan melalui berdoa, melalui baca firman, melalui ibadah, melalui pelayanan, melalui apapun juga. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 15 ini ada cerita sederhana. Ada satu ayat yang kalau kita baca mungkin kita bertanya-tanya, apa artinya itu? Bukankah itu hal yang remeh? Tapi justru dari hal itu kita bisa belajar tentang kebenaran itu dalam Kejadian pasal yang ke-15 ini. Jadi ceritanya ketika Abraham mempersembahkan bagi Tuhan korban sembelian atau korban persembahan itu ternyata dihinggapi oleh binatang buas, burung buas tepatnya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-11. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Jadi ketika Abraham mempersembahkan korban binatang, maka burung-burung buas itu memiliki indera penciuman yang tajam. Dia mengerti ada korban di sana, ada bangkai di sana. Maka burung-burung buas ini kemungkinan besar yang disebut burung buas ini adalah burung nasar. Maka burung nasar ini hendak mengambil korban persembahan Abraham itu. Dan yang dilakukan Abraham adalah Abraham mengusirnya. Ibu bapak saudara semuanya, iblis tidak akan pernah suka ketika kita membangun mezbah, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Iblis tidak suka ketika kita beribadah, tidak suka ketika kita berdoa, tidak suka ketika kita baca Alkitab dan terhubung dengan Tuhan. Dia akan datang seperti burung nasar yang mencoba mengganggu mezbah yang kita sedang bangun kepada Tuhan. Sebab itu buatlah sebuah keputusan seperti yang dilakukan Abraham. Abraham mengusirnya. Dengan kata lain, ketika iblis mencoba mengganggu kita, jangan pernah menyerah. Jangan mengikuti kemauan iblis, tapi pastikan kita konsisten untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pastikan konsisten kepada doa, ibadah, baca Alkitab kita. Misalnya, untuk beribadah, ada begitu banyak godaan untuk kita tidak hadir dalam ibadah, bukan? Tetaplah setia untuk beribadah. Untuk berdoa, ada begitu banyak gangguan, hambatan untuk kita bisa berdoa dengan fokus kepada Tuhan. Entahkah mungkin gadget kita yang sedikit-sedikit nyala, entahkah mungkin gangguan dari kanan, kiri, dan seterusnya. Mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi belajarlah dari Abraham. Abraham mengusir burung-burung itu yang mengganggu dia ketika dia hendak mempersembahkan korban di atas mezbah. Hal yang sama kita harus lakukan. Fokus kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau ada gangguan, pastikan kita mengusirnya sehingga kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan memberkati.